Parto adalah seorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Dengan sangat giat dan rajin dia memiliki kehidupan yang cukup kaya. Bu, kok meja makan kosong sih? Aku sudah siap berangkat kerja, tapi nggak ada sarapan. Apa kamu lupa masak? Atau memang sengaja nggak bikin apa-apa untuk aku? Pak, aku males banget masak hari ini. Kalau kamu lapar ya pesen GoFood aja ya. Lagi pula kamu kan kerja dan punya uang, ngapain make nyuruh-nyuruh aku masak segala sih? Bu, apa-apaan ini? Aku ini kerja tiap hari banting tulang. Masa kamu nggak mau masak sarapan? Apa kamu pikir aku itu bisa terus-terusan begini tanpa dukungan kamu? Pak, aku itu juga capek. Aku butuh istirahat. Kalau cuma sarapan, kamu tinggal pesen aja. Apa susahnya sih? Kenapa harus dibesar-besarkan? Capek? Capek kenapa, Bu? Kamu di rumah nggak ngapa-ngapain. Aku yang kerja keras tiap hari. Tapi kamu nggak mau bantu aku sedikit pun. Pak, kalau kamu itu nggak suka sama caraku ya, makan aja di luar. Aku nggak mau ribut soal hal kecil kayak begini. Aku juga punya hak untuk istirahat toh. Jasmine meminta uang untuk belanja. Pak, tunggu dulu. Aku meminta uang buat belanja ke mall. Aku butuh beli baju baru sama beberapa barang yang aku suka. Bu, belanja ke mall lagi. Kamu baru saja beli banyak barang minggu lalu. Kamu nggak capek boros terus? Uangku nggak cukup kalau kamu begini terus. Tahu nggak? Pak, aku cuma minta uang. Itu aja buat kebutuhan aku. Kalau kamu nggak mau ngasih ya udah. Aku bisa urus surat cerai. Aku nggak tahan hidup sama suami pelit kayak kamu. Bu, kamu ini kenapa sih? Aku sudah kerja keras buat keluarga kita. Tapi kamu ini terus-terusan bikin hidup aku berat dengan permintaan yang nggak masuk akal itu. Pak, kamu tuh pelit banget. Aku cuma minta uang buat beli kebutuhan aku. Nggak lebih. Kalau kamu nggak bisa ngasih sekarang aku beneran pergi dari rumah ini nih. Ya udah, ini uangnya. Tapi tolong Bu ya, jangan boros lagi. Aku nggak bisa terus begini. Aku juga manusia, bukan mesin pencetak uang. Nah gitu dong Pak. Kalau nurut kan enak. Makasih ya, aku langsung pergi belanja nanti siang. Ya udah kalau gitu, aku pergi kerja dulu. Kamu kalau belanja jangan yang mahal-mahal ya. Iya ya, berisik amat sih. Ya udah sono cepetan berangkat. Kerjaan begini doang mah gampang. Aku bisa selesai ini dengan cepat. Dan kalau aku itu bisa terus konsisten kayak gini, aku bisa naik jabatan ini. Panggilan kepada Parto Subroto. Harap segera datang ke ruangan HRD sekarang juga. Sekali lagi, panggilan kepada Parto Subroto. Segera datang ke ruangan saya. Loh, kenapa sih nih bos tiba-tiba memanggil aku? Biasanya yang dipanggil ke ruangan HRD itu mau dipecat. Tapi masa iya sih aku mau dipecat? Karena aku kerjanya baik. Jadi satu-satunya alasan aku dipanggil ke ruangan pasti akan dinaikkan jabatan. Atas kerja keras aku selama ini. Iya pasti aku mau dinaikin jabatan nih. Ya udah, gas. Pak, mohon maaf, perusahaan sedang mengalami masalah keuangan yang cukup serius. Kami harus mengambil keputusan sulit untuk mengurangi jumlah karyawan dan Anda termasuk yang terkena dampaknya, Pak. Apa? Tapi kenapa saya selalu bekerja keras dan memberikan yang terbaik, Pak? Kenapa harus saya yang dipecat? Apa ini adil untuk saya? Pak, ini bukan keputusan pribadi. Beberapa karyawan lain juga mengalami hal yang sama. Kami nggak punya pilihan lain untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Saya nggak terima. Saya butuh pekerjaan. Ini saya punya keluarga yang harus saya nafkahi. Apa nggak ada cara lain? Tolong pikirkan lagi keputusan ini, Pak. Kami mengerti situasi Anda, tapi ini sudah menjadi keputusan final. Kami tidak punya kepastian untuk mempertahankan semua karyawan dalam kondisi seperti ini, Pak. Baiklah kalau memang itu keputusan perusahaan, tapi ini benar-benar menghancurkan hidup saya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan selama ini. Parto pulang dengan wajah yang lesu dan bertemu Jasmine yang baru pulang belanja, membawa banyak barang-barang mahal. Pak, kok kamu pulangnya cepat? Bukannya kamu itu kerja hari ini? Apa kamu bolos? Aku nggak mau punya suami pemalas yang nggak tanggung jawab ya. Aku nggak bolos, Bu. Aku dipecat dari kantor hari ini. Perusahaan mengalami masalah keuangan dan mereka harus memecat beberapa karyawan, termasuk aku. Apa? Kok bisa dipecat sih, Pak? Kamu kerjanya gimana sih, Pak? Apa kamu itu orangnya nggak kompeten di kantor?
Aku nggak habis pikir ya Pak, kenapa kamu itu bisa dipecat? Bu, ini bukan masalah aku. Perusahaan dalam kondisi yang sulit. Semua karyawan yang terkena dampaknya ada yang salah. Kita harus terima ini dan mulai hidup lebih hemat. Hemat kamu pikir? Aku mau hidup susah. Aku nggak bisa Pak berhenti belanja barang-barang yang aku suka. Kalau kamu nggak bisa kasih aku kenyamanan, apa gunanya aku di sini? Ya mau gimana lagi Bu, tapi emang ini yang terjadi. Mau mau nggak mau kita harus hemat sampai aku bisa dapat pekerjaan lagi. Enggak, pokoknya aku nggak mau hemat. Aku akan tetap belanja. Nggak peduli itu gimana pun caranya. Aduh, punya istri kok gini amat ya. Istri Parto tetap tidak mau berhemat dan tetap berfoya-foya. Berbelanja barang-barang mahal dan sebagainya. Walaupun mereka sedang dalam keadaan yang sulit ekonomi. Bahkan istrinya Parto sampai berhutang ke bank untuk bisa tetap berbelanja barang-barang mewah yang dia mau. Namun karena kondisi ekonominya sedang sulit, dia pun tidak bisa membayar hutangnya dan akhirnya rumahnya disita oleh bank. Pak, kenapa hidup kita jadi begini sih Pak? Jadi pemulung. Uang cuma cukup buat makan sehari-hari. Aku nggak tahan lagi hidup seperti ini Pak. Bu, aku juga nggak mau hidup begini. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Semua barang-barang kita sudah disita bank. Kita hanya bisa menerima kenyataannya sekarang. Pak, kamu itu harus cari cara. Aku nggak bisa terus-terusan begini. Hidup miskin seperti ini Pak. Aku mau kembali ke kehidupan kita yang lama. Aku nggak peduli gimana caranya Pak. Ya udah itu dipikirin lagi nanti. Sekarang kita jual hasil kita mulung hari ini dulu buat beli makan. Ayo buruan, ntar keburu malam lagi. Ini semuanya 25 kilo. Iya Pak. Sekilonya 500 perak. Jadi kalau dikalikan Bapak dapat 12.000. Nah karena Bapak sama Ibu ini sering setor ke sini, saya kasih 15.000 deh. Nah ini uangnya. Oh segini doang. Aku cuma dapat segini doang uangnya. Yang bener aja Pak. Bapak lagi bohongin saya ya? Ya. Enggak Pak. Saya enggak lagi niat buat melakukan itu. Buat apa coba saya itu bohongin Bapak? Kalau Bapak nggak percaya, Bapak bisa pergi ke tempat pengepul lain. Pasti Bapak bakal dapat harga yang sama. Atau bahkan bisa lebih murah daripada di sini Pak. Asal Bapak tahu ya Pak, 500 perak per kilo itu sudah harga standarnya. Jadi sekarang nggak nerima protes lagi Pak. Dasar pelit. Saat pulang mereka sempat mampir ke sebuah warung untuk membeli air mineral. Betapa terkejutnya mereka bahwa air mineral harganya sangatlah mahal. Pak, ini air mineral mahal banget sih Pak. Satu botol 7.000. Kalau begini terus uang kita habis hanya untuk beli air minum aja. Ini gak masuk akal. Kita tadi cuma dapat 15.000. Cuman cukup buat beli 2 botol air mineral aja dong. Ya Bu, aku juga heran. Kenapa ya harga air ini bisa semahal ini? Kalau begini orang-orang pasti cari alternatif yang lebih murah. Kalau tahu begini mending aku minum air got aja daripada bayar mahal-mahal. Rasanya sama aja dan harganya jauh lebih murah. Bu, tunggu dulu. Kalau air got itu lebih murah, kenapa kita nggak jual air got aja? Kita kemas dalam botol bekas, orang nggak akan tahu bedanya. Dan kita itu bisa dapat untung besar. Pak, itu ide yang sangat bagus. Besok kita mulai kumpulkan botol bekas dan coba bisnis baru ini ya Pak. Aku yakin kita bisa cepat kaya lagi. Keesokan harinya Parto dan Jasmine memulai usaha mereka dengan membawa botol-botol air mineral isi air got ke beberapa warung di sekitar kota. Bu, ini ada air mineral murah. Harganya cuma 2.000 per botol. Dijamin laris kalau dijual di warung. Pelanggannya pasti senang dengan harga semurah ini. Dan keuntungan ibu juga lebih besar. 2.000? Murah sekali. Tapi ini benar-benar air mineral asli kan? Jangan sampai saya kena masalah karena menjual air mineral yang kualitasnya nggak jelas. Tenang aja Bu, ini air mineral berkualitas yang kami ambil langsung dari sumber terpercaya. Kami juga memastikan botolnya bersih dan siap digunakan. Kalau harganya segitu saya ambil 10 dulu ya. Tapi kalau ada pelanggan yang komplit, saya kembalikan semuanya ke kalian. Pasti laris Bu, banyak pelanggan suka beli air murah. Kalau ada keluhan, Ibu hubungin kami ya. Kami siap bertanggung jawab. Baik, saya coba dulu 10 botol ya. Tapi saya berharap kalian serius dalam memastikan kualitasnya. Jangan sampai ada masalah nantinya. Kenapa murah sekali? Biasanya air mineral di supplier sama 5.000 per botol. Saya khawatir ada yang nggak beres dengan harga semurah itu.
kami langsung dari sumbernya Pak. Jadi kami itu bisa memberi harga yang lebih murah. Ini juga membantu Bapak mendapat keuntungan yang lebih besar. Karena pelanggan pasti tertarik dengan harga seperti ini. Baiklah, kalau begitu 10 botol dulu. Tapi kalau ada pelanggan yang komplain, saya akan kembalikan semuanya ya. Nggak ingin mengambil resiko terlalu besar. Jangan khawatir, Pak. Pelanggan pasti suka dengan produk ini. Kalau ada masalah, kami siap membantu menyelesaikannya. Malam harinya pasangan pulang ke rumah dengan penuh semangat. Mereka mulai menghitung uang hasil penjualan air mineral palsu mereka yang habis terjual. Pak, lihat ini, uangnya banyak sekali. Aku bahkan nggak percaya kita bisa dapat sebanyak ini dalam sehari. Aku merasa seperti mimpi, Pak. Betul Bu, kalau begini terus kita bisa kaya dalam waktu yang singkat. Orang-orang nggak akan tahu air itu cuma air got. Ini benar-benar ide yang brilian dari kita berdua. Aku jadi ingin beli barang-barang mahal lagi deh, Pak. Kita harus tambah botolnya besok, Pak. Permintaan pasti semakin banyak dan kita itu bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Ya Bu, kita harus kumpulkan botol-botol lebih banyak lagi. Semakin banyak kita jual, semakin besar untungnya. Kita harus manfaatkan momentum ini sebaik mungkin. Mereka pun mulai memperluas bisnis mereka, mengirimkan ke lebih banyak warung di berbagai daerah. Pak, lihat, orderan dari warung semakin banyak. Mereka pesan sampai 100 botol. Aku nggak nyangka bisnis kita bakal sebesar ini. Aku merasa seperti pengusaha sukses. Betul Bu, kalau terus begini kita bisa beli rumah baru. Aku bahkan berpikir untuk buat tim, supaya kita itu nggak perlu repot-repot lagi antar barang. Bagus, Pak. Kita rekrut aja beberapa orang untuk bantu. Dengan begitu kita bisa fokus ke strategi bisnis dan cari lebih banyak pelanggan. Pasangan itu mulai mendapat keluhan dari berbagai warung. Bu, tadi ada yang komplain, katanya airnya kita bau. Kalau ini terus berlanjut, kita itu bisa dalam masalah besar. Pelanggan akan mulai curiga kalau kita itu nggak hati-hati. Santai aja, Pak. Kita bilang aja itu karena botolnya kurang bersih. Mereka pasti percaya. Kalau kita beri alasan yang meyakinkan, aku yakin kita bisa atasi masalah ini tanpa kehilangan pelanggan. Aku harap begitu, tapi kita harus lebih hati-hati ya. Kalau mereka tahu yang sebenarnya, kita bisa celaka, Bu. Semua keuntungan kita bisa hilang begitu aja. Meskipun mendapat keluhan, mereka tetap meningkatkan produksi dengan lebih banyak mengisi botol-botol dari air got. Pak, kita harus tambah stok. Warung-warung besar mulai pesan dan dalam jumlah yang besar. Aku nggak mau kehilangan pelanggan, apalagi kalau ada peluang dapat untung lebih banyak. Baik Bu, tapi kita harus lebih hati-hati. Pastikan nggak ada yang curiga dengan asal-usul air ini. Kalau sampai ketahuan kita bisa rugi besar. Santai aja Pak, aku pastikan semuanya berjalan dengan lancar. Kita hanya perlu jaga kualitas dan pastikan nggak ada yang tahu rahasia kita. Setelah beberapa minggu mereka mulai menghasilkan uang yang sangat banyak. Pak, lihat ini, uang kita sudah sampai 50 juta Pak. Kita kaya. Aku nggak sabar untuk belanja barang-barang mahal lagi. Rasanya semua kerja keras kita itu terbayar. Betul Bu, kalau begini terus kita bisa beli mobil baru dan hidup mewah. Aku bahkan berpikir untuk berhenti jadi pemulung. Kita fokus aja bisnis ini aja. Setuju Pak, dengan keuntungan sebanyak ini, kita bisa mengubah hidup kita. Nggak perlu lagi susah-susah. Aku senang sekali dengan hasil yang kita dapatkan. Pak, ada beberapa pelanggan. Saya mengeluh sakit perut setelah minum air mineral dari Anda. Bagaimana ini? Saya nggak mau jualan kalau begini terus. Tenang, mungkin itu hanya kebetulan aja Bu. Air yang kami suplai aman. Kami pastikan nggak akan ada masalah dengan produksinya. Saya berharap begitu ya Pak. Tapi kalau ini terjadi lagi, saya nggak akan pesan dari Anda lagi ya. Ini menyangkut nama baik warung saya. Ini hanya masalah kecil kok Bu. Kita bisa atasi dengan menjelaskan kepada para pelanggan bahwa ini bukan salah kita. Lagi pula keuntungan kita masih besar kok. Ya Bu, tapi kalau keluhan terus berdatangan, reputasi kita bisa hancur. Kita harus pikirin solusi sebelum semuanya terlambat. Pasangan itu memutuskan untuk mengganti beberapa air got dengan air keran agar nggak terlalu mencolok. Bu, mulai sekarang kita campur air gotnya dengan air keran. Kalau semuanya dari air got, pelanggan pasti curiga. Kita harus pintar menjaga kualitas, Bu. Ide bagus, Pak. Dengan begitu pelanggan nggak akan mencurigai apa-apa. Kita tetap dapat untung besar tanpa harus ambil resiko. Ya Bu, kita harus menjaga momentum ini. Kalau sampai bisnis ini berhenti, kita kembali ke kehidupan susah lagi loh Bu. Aku nggak mau itu terjadi.
Aku mau beli perhiasan baru, uang kita sudah cukup banyak kan? Aku nggak sabar untuk tampil lebih mewah lagi. Bu, kita itu harus simpan uangnya untuk jaga-jaga. Kalau tiba-tiba bisnis ini bermasalah, kita nggak punya apa-apa lagi loh. Jangan boros dulu. Pak, kamu ini pelit banget sih. Kita punya banyak uang, tapi aku tetap nggak boleh beli apa-apa. Kalau gini terus aku bisa gila. Aku bukan pelit, Bu. Aku cuma ingin kita lebih bijak. Jangan sampai kita kehilangan segalanya hanya karena terlalu boros. Ah, udahlah. Punya suami kok pelit amat. Aku mau tidur aja. Pak, lihat ini Pak, rumah kita mulai kebanjiran air, sudah masuk sampai ke ruang tamu. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Aku tahu, Bu, tapi yang penting uang kita harus aman. Jangan sampai hanyut atau basah. Ayo cepat kita selamatkan uang itu. Tunggu Pak, barang-barang lain juga penting. Aku nggak mau kehilangan semuanya. Kita harus selamatkan semuanya sebelum terlambat. Air semakin tinggi, tetapi mereka tetap sibuk mencari uang dan barang-barang yang berharga. Bu, aku sudah temukan kotak uangnya. Tapi kita harus cepat keluar dari sini. Air terus naik dan ini bisa jadi sangat berbahaya untuk kita. Aku nggak peduli soal bahaya Pak, yang penting uang kita itu selamat. Kita sudah bekerja keras untuk semuanya. Jangan sampai itu hilang semua Pak. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh listrik di rumah mereka, konsleting dan arus listrik yang menyambar air di sekitar mereka. Pagi hari setelah banjir besar, air di lingkungan sudah mulai surut. Beberapa warga terlihat membersihkan rumah mereka yang terkena dampak banjir. Pak RT memimpin warga untuk memeriksa kerusakan di sekitar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua tahu banjir tadi malam sangatlah besar. Sekarang mari kita pastikan tidak ada yang terluka atau tertinggal di rumah-rumah yang terdampak. Tolong periksa semua sudut dengan hati-hati ya. Betul sekali Pak RT. Saya tadi pagi sudah keliling rumah. Saya alhamdulillah semuanya aman. Tapi saya lihat rumah Pak Parto sepertinya masih tertutup dan nggak ada aktivitas. Kalau begitu, mari kita sama-sama periksa rumah Pak Parto ya. Kita harus pastikan mereka itu baik-baik saja. Semua ikut ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya Pak RT, semalam saya sempat melihat lampu rumah mereka menyala sepadam. Tapi setelah itu saya nggak melihat mereka keluar sama sekali. Saya khawatir ada sesuatu yang terjadi Pak RT. Ya Tuhan, itu Pak Parto dan Jasmine. Kenapa tubuh mereka terlihat hitam seperti itu ya? Ini pasti akibat konsleting listrik tadi malam. Tubuh mereka benar-benar menghitam seperti mereka terkena arus saat banjir Pak RT. Kita harus segera melaporkan ini ke pihak yang berwenang. Betul Pak RT, tapi sebelum itu kita pastikan dulu nggak ada orang lain di rumah ini. Saya akan periksa dapur dan kamar. Siapa tahu ada yang terluka atau butuh pertolongan. Baiklah, tolong pastikan semuanya aman ya. Setelah itu kita segera hubungi polisi dan petugas kesehatan untuk menangani ini. Jangan sampai ada yang menyentuh apapun di sini agar tidak mengganggu proses penyelidikan. Sayang sekali mereka, meskipun kita tahu mereka itu sering berbuat hal yang nggak baik, tapi nggak ada yang pantas meninggal dengan cara yang seperti ini. Terima kasih atas laporannya Pak RT. Kami akan memeriksa tempat kejadian ini lebih lanjut. Apakah ada yang tahu apa yang terjadi sebelum banjir besar semalam? Semalam kami semua sibuk menyelamatkan barang-barang dari banjir, Pak. Tapi menurut warga, mereka sempat melihat lampu rumah ini menyala sebelum padam. Mungkin mereka terkena arus listrik saat mencoba menyelamatkan barang-barang mereka. Kami akan membawa jenazah mereka ke rumah sakit untuk diotopsi lebih lanjut. Dari tanda-tanda awal memang terlihat mereka yang meninggal karena tersengat listrik. Tapi kami perlu memastikan penyebab pastinya. Benar-benar pelajaran besar, lihat aja apa yang terjadi pada mereka. Semua harta yang mereka kumpulkan nggak ada artinya lagi sekarang. Ya, kita harus lebih berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita itu juga berakhir dengan cara seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah momen untuk kita semua introspeksi diri. Apa yang terjadi pada Pak Parto dan Jasmine adalah pelajaran yang besar. Semoga ini bisa mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik dan berhati-hati. Baik, kami akan menyelesaikan proses ini. Tolong warga tetap di luar area rumah sampai kami selesai melakukan pemeriksaan. Kami akan memberi kabar lebih lanjut setelah semuanya selesai. Terima kasih.